Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita sudah kembali lagi lah di review pertandingan PSM Makassar di kompetisi Liga 1, dan sama-sama kita sudah saksikan laga pekan ke-11 yang berlangsung di Stadion Maguwarjo. PSM Makassar menantang tuan rumah PSS Sleman sepanjang 90 menit, berakhir dengan imbang 1-1, dan gol dicetak oleh Yance Sayuri, dan gol balasan dari Sleman dicetak Esteban Vizcarra. Nah, untuk pertandingan antara kedua tim ini, Tribuners, kita tahu dan kita sudah saksikan sangat-sangat menarik karena kedua kesebelasan bermain tukar, saling jual beli serangan. Meskipun PSM di laga kali ini bermain sebagai tim tamu, namun mereka menunjukkan upaya lebih, menargetkan kemenangan. Tentunya di laga ini itu terlihat pada saat mereka memulai laga langsung mengambil inisiatif pertandingan. Nah, di layar Tribuners sudah terlihat susunan pemain kedua tim, namun sebelum itu kita lihat dulu sepanjang 90 menit statistik dari kedua tim. PSS Sleman melakukan penguasaan bola unggul telak ya 70%, sementara PSM Makassar hanya 30%. Ini hal yang lumrah, hal yang biasa terjadi di PSM Makassar semenjak ditangani oleh Bernardo Tapares sebagai pelatih kepala. Mau bermain tandang, bermain kandang, PSM selalu tidak banyak melakukan penguasaan bola. Ini terlihat di laga kali ini juga, PSM hanya 30% penguasaan bolanya. Namun untuk catatan menciptakan peluang ini berimbang, tembakan ke gawang atau shot on goal, PSM ada 3, Sleman juga ada 3, total tembakan 12 kali PSS Sleman, PSM 8 kali melepaskan tembakan. Nah, permainan cukup menarik karena juga ada beberapa insiden yang memaksa wasit mengeluarkan 4 kartu kuning, 3 untuk Sleman, 1 untuk PSM Makassar. Dan kita lihat bersama ini susunan pemain dari kedua tim yang diturunkan sebagai starter. Marian Mihail dari pelatih dari skuad PSS Sleman menurunkan skema 4-3-3. Ini sebelah kiri ya. Pintus dipercaya sebagai kiper utama, lalu ada 2 back tengah, Tupamahu dipercaya tampil sebagai starter. Ini back veteran Indonesia ini, berpasangan dengan back asing Thales, lalu ada Sanjaya di sisi kiri, fullback kiri, Bayu di fullback kanan, Ayub bersama Kim Jeffrey Kurniawan ditempatkan sebagai gelandang bertahan, Bustos sebagai gelandang serang, Keisano Vizcarra mendampingi Hoki Caraka. Hoki dipasang sebagai striker utama, didampingi Keisano dan Vizcarra sebagai penyerang sayap. Ini sesuai dengan prediksi kami di awal bahwa pemain terbaik dari PSS Sleman akan diturunkan saat menghadapi PSM Makassar. Lalu kita beralih ke PSM Makassar, Tribuners, dengan skema 3-5-2 seperti biasanya. Tapares tetap mempercayakan Resaria di posisi penjaga gawang. Yuran, Erwin Gutawa, dan Yance Sayuri berdiri sejajar sebagai back, lalu menempatkan Ananda Raihan dan ini ada sedikit kesalahan, menempatkan Akbar Tanjung dan Emarpan sebagai
gelandang bertahan, lalu Zaki Ashraf dan Ananda Raihan. Ini cukup menarik, dua pemain muda dipasang sebagai gelandang sayap karena absennya Yakob Sayuri ya. Lalu Kenzo Nambu sebagai gelandang serang, lalu duet Adilson Silva bersama Everton di posisi striker. Nah, di laga ini William Pluim kembali absen Tribuners, sehingga PSM lagi-lagi bermain tanpa William Pluim. Namun kita kembali lagi, di awal babak pertama PSM banyak menginisiasi serangan, bahkan baru di menit pertama ya atau menit kedua sudah ada dua peluang yang diciptakan PSM Makassar, dan ini terbukti dengan intensitas serangan yang dilancarkan di awal-awal pertandingan. PSM mampu mencetak satu gol unggul terlebih dahulu melalui gol Yance Sayuri pada menit ke 18 kalau tidak salah ya. Yance menerima umpan, kalau itu dia berada di sisi jauh mendapat umpan, kalau tidak salah dari Everton ya, mendapat umpan dari Everton. Dia di posisinya di luar kotak penalti, melepaskan tembakan dengan kaki kirinya. Tembakannya tidak terlalu keras, namun mendatar dan mengarah ke tiang jauh yang tidak mampu diantisipasi oleh Pintus, maka terciptalah gol 1-0 untuk PSM Makassar di menit ke-18. Kemudian setelah PSM unggul, PSS Sleman mencoba kembali menyeimbangkan permainan mereka, mencoba untuk keluar dari tekanan, dan pada menit ke-29 Piskara mendapat peluang. Ini peluang bertubi-tubi, serangan demi serangan yang dilancarkan oleh PSS Sleman ya. Kita lihat di laga menghadapi PSM Makassar ini, pada akhirnya Piskara mendapat bola rebound, ada bola liar yang cukup tinggi, dan Piskara mampu melepaskan tembakan spektakuler, tembakan salto ke arah gawang Reza Arya. Reza yang tidak menyangka Piskara melepaskan tembakan salto ini, diam tak berkutik. Akhirnya di menit ke-29 skor 1-1. Dan gol Piskara itu menjadi gol terakhir di laga ini. Pertandingan berakhir dengan 1-1. Sepanjang pertandingan kita lihat dari segi statistik, memang meskipun PSM kalah secara ball position, namun mereka mampu menciptakan beberapa peluang. Ada total 8 tembakan. Bahkan di babak pertama itu Adilson Silva nyaris mencetak gol. Hanya saja dia sudah berhadapan dengan kiper, kalau ya dengan Pintus, sisa head to head ya. Namun bola dia luncurkan ke sisi kiri untuk berusaha melewati Pintus. Hanya saja Adilson terjatuh, bola bergerak dengan cepat, dan ini peluang yang sangat baik sebenarnya, 90% bisa menjadi gol dan bisa menjadi gol perdana Adilson di Liga 1. Namun sayang Adilson tak mampu memanfaatkan peluang. Selain Adilson, ada peluang juga dari Ananda Raihan. Ini tembakan yang sangat keras dari luar kotak penalti, tapi masih mampu ditepis Pintus. Zaki Ashraf juga, Everton, Kenzo, ada banyak peluang yang diciptakan oleh PSM Makassar. Begitupun sebaliknya, PSS Sleman menciptakan 12 tembakan, 3 tembakan mengarah. Yang menarik dari pertandingan ini bahwa PSS yang terus melakukan tekanan demi tekanan ke area pertahanan PSM Makassar itu mampu dipatahkan karena solidnya lini pertahanan PSM Makassar. Ada 5 pemain
ada 5 pemain ya, ini yang selalu silih berganti melakukan penjagaan, ditambah dengan Saki tentunya dan Ananda Rehan yang juga rajin membantu pertahanan. Terkhusus untuk Juran Fernandes di laga ini kita bisa menganggap bahwa Yuran lah yang menjadi man of the match di laga kali ini, karena dia beberapa kali mampu melakukan reading the ball, membaca pergerakan pemain lawan, memutus serangan, melakukan clearance. Itu yang membuat para pemain-pemain depan dari PSS Sleman itu tidak berdaya. Akbar Tanjung juga bermain cukup baik. Erwin beberapa kali melakukan tackle sukses, sementara Yance dengan 1 golnya dan kecepatan-kecepatannya, akselerasi membangun serangan, membantu pertahanan juga sangat-sangat baik. Ini memang terlihat bahwa PSM cukup solid di laga kali ini, meskipun kita tahu satu masalah kembali yang muncul di PSM yang sejauh ini masih perlu terus ditingkatkan, yakni soal finishingnya. Ada 8 kali tadi percobaan yang dilakukan, PSM gagal ya. Kabar buruknya bahwa di laga tadi Yance Sayuri harus ditarik keluar saat laga memasuki babak kedua di menit ke-70. Tidak salah dia mengalami gangguan di bagian pahanya, sempat mengalami perawatan lalu dicoba untuk bermain kembali. Yance pada akhirnya harus tumbang, ditandu keluar lapangan. Tentu ini menjadi satu kerugian untuk PSM Makassar, mengingat posisi Yance sejauh ini belum tergantikan, apalagi dalam waktu dekat besok hari ini ya tanggal 4 Yance harus bergabung dengan skuad timnas Indonesia untuk menghadapi FIFA Matchday menghadapi Turkmenistan. Ada 3 pemain PSM dipanggil ke timnas senior, ada Reza Arya, Yance Sayuri, dan Yakob Sayuri. Ya kita doakan Yance Sayuri baik-baik saja. Yakob juga sementara diistirahatkan karena mengalami cedera, namun dipastikan mereka harus dulu mengikuti pemusatan latihan. Nanti dilihat kondisinya di sana oleh tim dari Sintayong, tim dari pelatih timnas Indonesia, apakah Yance maupun Yakob Sayuri bisa dimainkan saat menghadapi Turkmenistan. Oke. Terakhir untuk klasemen, atas hasil imbang ini PSM Makassar naik ke posisi 10 mengoleksi 15 poin, sementara PSS Sleman berada di posisi ke-7 dengan 17 poin. Catatan menariknya adalah dalam 5 pertemuan terakhir PSM menghadapi PSS Sleman, PSM tak pernah kalah. PSS terakhir menang atas PSM Makassar itu di tahun 2021, itu pun di ajang turnamen pramusim Piala Menpora. Artinya PSM selalu bisa mencuri poin di kandang PSS Sleman. Apalagi kita tahu bersama musim lalu PSM menang 2-1 di Maguwarjo, dan musim ini bisa menahan imbang Sleman dengan skor 1-1. Ini hasil yang harus disyukuri oleh para fans PSM Makassar. Sementara PSS Sleman harus segera berbenah karena dalam 2 pertandingan terakhir mereka gagal memenangkan pertandingan, hanya selalu bermain imbang. Oke, sekian untuk review kali ini. Untuk review kali ini kita akan bertemu di review pertandingan PSM Makassar selanjutnya. Dan sebagai informasi terakhir, karena adanya agenda FIFA Matchday dan kualifikasi Piala Asia U23, Liga 1 sementara di Jeddah, artinya diliburkan. PSM kembali akan bermain, khusus untuk PSM akan bermain di Liga 1 pada tanggal 15 menghadapi Barito Putra di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Setelah itu PSM akan bermain di Piala AFC Cup, akan tandang ke markas Haiphong. Haiphong ini tim asal Vietnam pada 21 bulan
September. Oke, sekian dulu Tribuners untuk review kali ini. Maaf sekali lagi untuk review kali ini. Tetap semangat untuk PSM Makassar dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.